Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar kembali materi aritmatika sosial part 2. Oke. Sebelum kalian belajar, silahkan kalian berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan berberkah. Amin. Oke, nah di sub kedua ini dari bab aritmatika sosial kita akan mempelajari tentang menentukan bunga tunggal, diskon, dan pajak. Nah, yang pertama kita akan menghitung tentang bunga bank. Nah, kalau berbicara tentang bunga pasti kita mendapatkan bunga karena menabung ataupun meminjam di bank ya. Oke, terus kita ini. Kak Ros menabung di bank selama 3 tahun dengan tabungan per bulan Rp 75.000. Nah, kira-kira Kak Ros ini mendapatkan bunga atau dia yang membayar bunga? Oke, karena Kak Ros yang menabung uang di bank, berarti banklah yang akan membayar bunga atau memberikan bunga kepada Kak Ros. Oke, terus nah, permasalahan kedua, Kak Ros meminjam uang di bank Rp 30 juta dalam 2 tahun. Nah, kira-kira ini kan ada bunganya pastinya kan? Oke, kira-kira bunga itu dibayar oleh siapa? Oke, Kak Ros ya. Karena Kak Ros yang meminjam bunga ke bank. Jadi Kak Ros harus mengembalikan uangnya nanti ini sebanyak 30 juta ditambah dengan bunga yang diberikan bank. Semisal bunganya 5 juta, berarti Kak Ros harus mengembalikan uang sebanyak 35 juta. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bunga tunggal. Nah, jadi bunga tunggal itu adalah tambahan uang sebagai jasa tabungan atau pinjaman yang diberikan berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Nah, bunga umumnya dinyatakan sebagai persentase modal pokok. Jadi, bunga itu tergantung ini ya, kalau semisal kita meminjam ke bank, berarti kita yang harus membayar bunga ke bank. Namun kalau kita yang menabung ke bank, berarti bank yang akan memberikan bunga ke kita. Kayak gitu ya. Oke, terus rumus mencari besarnya bunga tunggal. Nah, jika bunganya dalam T tahun, waktunya itu dalam tahunan, berarti rumusnya kayak gini. B itu besar bunga, M itu modal atau uang awal, B itu persentase bunga, dan T itu waktu lama menabung atau meminjam. Berarti rumusnya B sama dengan M kali B per 100, ini persentase bunga kali waktunya. Nah, jika T-nya dalam bulan, berarti B sama dengan M kali B per 100 kali T per 12. Nah, kalau jika T-nya per hari, berarti kita waktunya nanti itu kita bagi 365 hari. Jadi letak perbedaannya hanya pada waktunya ya. Oke, jika bunga yang diberikan dalam waktu 1 tahun, berarti kita pakai rumus ini. Jika bunga yang diberikan bunga per bulan, berarti kita pakai rumus yang ini. Dan jika bunga yang diberikan per hari, kita pakai rumus yang ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Nah, contohnya kayak gini. Tentukan besar bunga tunggal yang diterima Ibu Firda jika ia menabung uangnya sebesar 20 juta selama 5 tahun. Apabila bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5% setahun. Nah, jadi untuk lebih mudahnya kita tulis dulu ya. Berarti uang awalnya berarti M ya. M itu uang awal atau modalnya itu 20 juta. Nah, sedangkan persen bunganya itu
berarti 5% per tahun. Terus waktunya itu dia menabung selama 5 tahun. Nah, yang ditanyakan itu besar bunga tunggal. Besar bunganya berapa? Oke, berarti kita masukkan dalam rumus B sama dengan M uang awal dikali persen bunga B per 100 dikali waktu. Nah, tadi kan 20 juta dikali bunganya itu 5%, berarti 5 per 100, waktunya 5 tahun. Oke, ini kita bisa pakai sistem coret-coret ya. Ini. Oke, 5 kali 5, 25. 25 kali 2 berarti 50. Oke, terus kita sisa tambah deh. Nolnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti bunga tunggalnya sebanyak 5 juta. Nah, berarti kalau semisal kita mau tahu berapa tabungan Bu Firda setelah dia mau mengambilnya selama 5 tahun, berarti uang yang diterima Firda setelah menabung 5 tahun adalah modal ditambah bunga. Berarti modalnya tadi 20 juta ditambah 5 juta, hasilnya RP 25 juta. Jadi selama 3 tahun kemudian tabungannya akan menjadi 25 juta ya. Saya harap kalian paham. Selanjutnya kita masuk ke materi menentukan diskon. Nah, kalau diskon pasti kalian hampir sering menjumpai ya, apalagi ketika kalian berkunjung ke toko-toko buku, toko mall, dan lain-lain, atau ke supermarket, kalian pasti sering melihat diskon 75%, diskon 15%, dan lain-lain ya, kayak gitu. Nah, gimana cara menghitung diskon? Kita lihat dulu. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual suatu barang. Nah, jika kita mendapatkan diskon, berarti harga suatu barang akan menjadi murah. Jadi untuk menghitung besarnya diskon, D sama dengan persen potongan harga dikali harga barang. M ini harga awal barang ya. Nah, kalau untuk mendapatkan harga barang setelah didiskon, berarti harga awal barang dikurang dengan diskonnya, harga setelah diskon. Kita langsung ke ininya, contoh soal. Ayana ingin membeli satu pasang busana, harganya itu 800.000, mahal ya bajunya. Busana tersebut mendapat diskon 25%. Berapakah harga busana tersebut setelah diskon? Nah, kita tulis dulu ya, berarti M-nya itu harga awalnya 800.000 kan? Terus persen diskonnya atau potongan harganya itu 25%. Nah, yang ditanyakan itu harga setelah diskon. Nah, berarti kita cari dulu berapa rupiah diskonnya. Berarti diskon sama dengan persen potongan kali harga awal barang. Nah, 25 per 100 dikali 800.000. Jadi kita mencari 25%-nya dari 800.000. Kita bisa pakai sistem coret ya. 25 kali 8 berarti 200. Jadi 200.000 rupiah. Jadi kita mendapatkan
potongan harga itu Rp200. Berarti harga busana setelah diskon, sama dengan harga awal. M dikurang D. M-nya tadi 800.000 dikurang dengan harga diskonnya 200.000, berarti 600.000. Jadi harga baju setelah diskon adalah 600.000. Oke deh, jadi kayak gitu ya. Mudah banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, selanjutnya menghitung pajak. Nah, kalian pasti sering mendengar pajak ya. Semisal orang tua kalian punya mobil, pasti orang tua kalian sering membayar pajak. Ataukah pajak penghasilan. Jadi kayak gitu ya. Jadi pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besar pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Nah, untuk menghitung besar pajak, berarti pajak sama dengan persen pajak dikali dengan harga awal. Sedangkan harga barang setelah ada pajak berarti MP sama dengan M tambah P, harga awal ditambah berapa rupiah pajaknya, kayak gitu. Berarti kalau tadi diskon, pas kita mau bayar harga barangnya berkurang. Kalau barang yang terkena pajak berarti kalau kita mau bayar harganya bertambah ya, karena kena pajak, kayak gitu. Terus jenis-jenis pajak. Nah, ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, jenis pajak yang jadi PPN ini adalah jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi pembelian barang atau jasa. Nah, besar pajak PPN ini adalah 10%. Nah, semisal kalau kalian pergi ke restoran-restoran gitu ataukah gimana, pergi makan, pasti semisal kalian bayar harga makanan kalian 20.000, terus pasti yang kalian bayar pas di kasir itu bukan 20.000, tapi ditambah lagi pajaknya 10%, kayak gitu. Berarti lebih dari 20.000 kalian bayar nantinya. Terus untuk jenis pajak kedua itu pajak usaha mikro, kecil, dan menengah yang disingkat dengan UMKM. Nah, pajak UMKM ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah. Nah, besar pajak UMKM adalah 0,5% dari nilai omset. Nah, omset itu adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama satu masa jual. Semisal selama 1 hari, omset per hari, ataukah omset per bulan, atau omset per tahun, kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Seorang menjual barang dengan harga 200.000 tanpa pajak. Nah, barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN. Uang yang harus dibayarkan pembeli tersebut adalah, berarti kita cari dulu berapa rupiah pajaknya, terus cari harga barang setelah ada pajak. Berarti caranya itu mencari pajak tadi, pajak sama dengan persen pajak dikali harga barang. Persen pajak tadi berapa? Berarti karena ini PPN, berarti kalau PPN itu 10% ya, kali M-nya itu harga awalnya 200.000. Kita coret. 10 kali 2 berarti 20
tambah 3 nolnya berarti 20.000. Jadi pajaknya ini adalah sebesar 20.000. Nah, harga setelah kena pajak, harga barang setelah kena pajak berarti MP sama dengan M tambah P. Harga awalnya tadi 200.000 kan? 200.000 ditambah pajaknya 20.000. Berarti yang harus dibayarkan orang tersebut adalah 220.000. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Tadi tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Sekarang pajak ini, contoh pajak UMKM. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok. Banyak ya? Dengan harga per mangkok 10.000. Nah, untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam sebulan? Jadi yang ditanyakan itu adalah pajak UMKM-nya dalam sebulan ya. Oke, berarti kita harus mencari dulu harga penjualan bakso semangkok setelah mendapatkan diskon. Oke, berarti kalau tadi diskon sama dengan persen potongan harga dikali harga jual bakso. Oke, berarti 10% kan? Berarti 10/100 dikali harga satu mangkokan 10.000. Oke, ini bisa kita coret. 10 kali 100 hasilnya 1.000. Berarti 10% dari 10.000 itu 1.000. Berarti harga bakso setelah diskon sama dengan M dikurang D. Berarti harga awalnya 10.000 dikurang diskonnya 1.000 berarti 9.000 per mangkok. Jadi harga bakso itu 9.000 per mangkok. Nah, kita cari, karena satu hari dia berhasil menjual 1.000 mangkok, berarti kita cari dulu omset per hari. Omset per hari kan dia mengatakan setiap hari menjual sebanyak 1.000 mangkok. Berarti 1.000 mangkok dikali satu mangkok kan 9.000 kali 9.000. Berarti 9.000 kali 1.000 itu 9 juta rupiah. Jadi Pak Agus itu mendapatkan penghasilan sehari itu 9 juta. Nah, yang ditanyakan itu pajaknya selama sebulan. Berarti kita harus cari dulu omsetnya berapa nih kalau sebulan. Kalau sebulan kan ada 30 hari kan? Satu hari dia mendapatkan 9 juta, berarti kalau sebulan 9 juta dikali 30 hari. Berarti 9 kali 3 270 juta. Jadi penghasilannya, omsetnya selama sebulan itu 270 juta. Nah, sekarang kita cari pajaknya. Pajak UMKM. Tadi kalau pajak UMKM kan 0,5% ya per omset. Berarti omset sebulan dikali tarif pajak UMKM. Oke, omset sebulan tadi Rp 270 juta ya. 270 juta dikali tarif pajak UMKM. Pajak UMKM itu 0,5% per omset. Oke, berarti 277 juta kali 0,5% itu hasilnya 1.350.000. Oke, jadi Pak
Agus harus membayar pajak UMKM. Jadi pajak UMKM yang harus dibayar adalah 1.350.000 per bulan. Oke. Ini sebulan ya. Oke. Nah, kas ini Pak Agus bisa bayar ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Jadi saya harap kalian paham ya tentang menentukan bunga bank, diskon, dan pajak. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan kuis yang saya berikan di grup ya. Oke, silahkan batas waktu pengerjaannya itu selama seminggu. Jadi silahkan kerjakan dengan baik. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada quotes of the week. Jadi masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini ya. Ini quotes dari Mahatma Gandhi. Oke, tetap semangat Ananda sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.